Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin sebagai kelompok pemberi contoh ingin memberikan contoh mengenai jurnal Indonesia dan jurnal internasional dengan topik wawancara. Saya Vincent, NPM 6763. Saya Yohan 6792. Saya Emilianus 6801. Saya Anet 6783. Jadi pertama-tama kami ingin membahas mengenai jurnal internasional. Jurnal ini berjudul Black LGBT and from the Favelas, an ethnographic account on disidentificatory performances of an activist group in Brazil. Abstrak pada jurnal ini berfokus pada penelitian pada kelompok Aos Brados. Aos Brados merupakan kelompok aktivis yang dibentuk oleh kelompok anggota LGBT berkulit hitam di Campinas, Sao Paulo. Lalu, next selanjutnya. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti drag queen atau drag king sebagai pemaknaan dari budaya LGBT kelompok kulit hitam di favela. Jadi peneliti pada penelitian kali ini itu meneliti bagaimana drag queen atau drag king. Drag queen itu laki-laki yang berpenampilan flamboyan sebagai perempuan dan melakukan pertunjukan dansa di depan umum. Biasanya ada di klub atau ada di tempat-tempat hiburan. Sedangkan drag king itu kebalikannya, di mana perempuan berpenampilan sebagai laki-laki dan melakukan dansa di tempat-tempat hiburan. Lalu favela itu merupakan daerah atau pemukiman yang berisi kelompok-kelompok marginal berkulit hitam. Lalu next, dari penelitian ini, metodenya itu dilakukan dengan wawancara. During the interviews, the members stated that they choose this name because as LGBT people from the favelas, they had to shout out in order to be heard in the mainstream LGBT movement. Next. Lalu selanjutnya, in this article, we pursue narratives and performances that inform how perceptions of the city and its places in relation to activism are disputed, produced, and changed through Aos Brados activities. Jadi di sini dijelaskan bahwa wawancara itu mampu menjawab pertanyaan secara lebih mendalam. Kenapa? Di sini peneliti meneliti bagaimana kehidupan mereka, bagaimana tempat mereka tinggal, bagaimana aktivitas mereka, dan bagaimana kelompok-kelompok Aos Brados ini menjalankan peranan mereka. Lalu yang selanjutnya, using the concept and notion of culture, we do not seek a definition. Instead, we discuss how culture is given meaning when appropriated by social movement as part of their repertoire of actions. Jadi di sini juga ada diskusi bagaimana peneliti melakukan wawancara dengan sang informan mengenai budaya mereka, mengapa mereka bisa sebagai bagian dari kelompok LGBT melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu selanjutnya, nah di sini dijelaskan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. The methodologies in both studies are qualitative, congregating participant observation, in-depth interviews, and document analysis. Lalu bawahnya, agak ke bawah. Nah, the fieldwork focus on group meetings and cultural activities, of which drag queens play a central role. Jadi penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis menggunakan catatan. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa fokus dari penelitian ini yaitu pada pertemuan antara anggota kelompok itu, dan fokusnya itu pada drag queen yang tadi sudah saya sebut yang memiliki peran utama. Lalu selanjutnya, the second section recovers the history of these proximities and estrangements, understanding the foundation of Aos Brados as a result of a broader process named by Brazilian
literature as specification of social movements. Jadi di bagian ini tuh dijelaskan mengenai sejarah serta pemahaman dari Ausbrados itu didapatkan peneliti itu dari wawancara, dari bagaimana peneliti itu melakukan interview, melakukan kegiatan tanya jawab, dan dari kegiatan wawancara itu peneliti lebih mendapatkan informasi secara lebih mendalam karena tidak hanya bertanya mengenai apa, siapa, di mana, dan kapan, tapi pendalaman informasi itu dilakukan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lalu selanjutnya, Johan. Ya, selanjutnya masuknya di identity, culture, and place. Ya, jadi di poin ini kita bisa lihat bahwa peneliti menggunakan teori disidentifikasi dari Munoz. Dari sini kita bisa lihat bahwa peneliti ini memaknai bahwa kelompok kulit hitam dan LGBT yang berada di favela itu terjadi sebuah proses disidentifikasi gitu. Jadi favela itu pemukiman kumuh dan peneliti melihat bahwa adanya kelompok kulit hitam tadi dan LGBT yang diteliti yang berada di favela tersebut itu terjadi proses disidentifikasi. Lalu next, proximity and estrangement. Ya, jadi di sini ditunjukkan fungsi dari wawancara itu sebagai in-depth information itu, bahwa peneliti menyebutkan bahwa we present here how alliances between different social movement have been part of a long history of proximity informasi penelitian ini salah satunya selain tadi yang disebutkan Vincent adalah dengan wawancara in-depth information dari informasi yang mendalam. Lalu next 131. Ya, di sini peneliti memberikan sebuah argumen dalam penelitian ini, dan kita bisa melihat bahwa dalam wawancara tersebut perlu ada argumen dalam setiap konteks yang dibicarakan. Jadi berangkat dari argumen tersebut, melakukan wawancara dan memberikan hasil yang akhirnya menjawab dari argumen yang begitu. Lalu the cultural activities. (132). Ya, selanjutnya. Halaman 132. Nah, ya, jadi di bagian ini, bagian tersebut isinya adalah hasil dari, salah satunya adalah hasil dari wawancara peneliti. Bagaimana aktivitas yang terjadi di sana adalah cultural activities yang terjadi, yang dijelaskan dari bagian ini, salah satunya adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Begitu.
Nah, lalu di halaman 135 adalah salah satu hasil dari wawancara peneliti dari narasumber yang di sini sebutkan bernama Clary. Ya, itu menunjukkan juga salah satu fungsi dari wawancara yang disebut sebagai describe fenomena. Jadi bagaimana peneliti ini menjelaskan, menjabarkan bagaimana fenomena itu terjadi dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, conclusion, halaman 136. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan wawancara, penggalian informasi dapat dilakukan secara lebih mendalam, sehingga dapat menjawab pertanyaan how dan why. Jadi bagaimana peneliti itu berhasil menjawab pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara yang memiliki 2 poin utama, yaitu dari how dan why. Dan peneliti dalam konklusinya ini mendapatkan kesimpulannya dengan menjawab pertanyaan dari how dan why. Begitu. Next, jurnal Indonesia. Yang selanjutnya itu jurnal bahasa Indonesia yang berjudul Perubahan Media Komunikasi dalam Pola Komunikasi Keluarga di Era Digital. Nah, jurnal ini itu membahas mengenai munculnya media komunikasi yang mengubah pola komunikasi keluarga pada era digital. Nah, pertama itu di abstract. In this study, research took the object of study using purposive sampling technique. The family who live in Bandung, the active use of digital communication media. Nah, di sini itu peneliti itu menggunakan teknik purposive sampling. Itu merupakan teknik di mana peneliti menentukan target sampel agar data yang dihasilkan itu representatif. Nah, selanjutnya itu di pendahuluan ini membahas mengenai pada abad modern yang sekarang munculnya teknologi informasi, munculnya internet, munculnya yang untuk memfasilitasi komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, yang diwarnai kuning itu perubahan media komunikasi juga mampu mengubah hubungan antar anggota keluarga. Singkatnya, media juga mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi yang penggunanya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, perubahan tersebut tuh mempengaruhi relasi sosial di keluarga secara mikro dan masyarakat secara makro. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, next. Nah, dalam penelitian ini, mereka itu menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Next. Oke. Di sini itu ada 3. Yang pertama itu observasi. Observasi itu mengenai pengamatan. Selanjutnya, wawancara dilakukan penulis dalam penelitian dimaksud untuk mengetahui pandangan, kejadian, kegiatan, pendapat, perasaan dari narasumber. Nah, di wawancara ini sebenarnya peneliti itu menggunakan wawancara juga supaya sang informan itu dapat mengeluarkan
kata-kata yang lebih nggak bisa kita dapatkan tuh dari web atau dari mana. Itu dengan wawancara itu sebenarnya kita tuh bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Kalau dari contohnya kita ambil dari web itu sebenarnya menurut pasti ada beberapa data-data yang menurut kita itu kurang. Dengan wawancara kita dapat memenuhi data-data yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada studi dokumentasi. Itu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Nah, next, informan penelitian net. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pervasive sampling yang tadi udah saya bilang di awal, itu menentukan target sampel agar data bisa representatif. Nah, yakni dengan mengambil informan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengambil informan dari keluarga digital yang tinggal di Bandung yang aktif menggunakan media komunikasi dalam proses komunikasi keluarganya. Nah, di sini peneliti mengambil 2 orang. Yang pertama itu Indah Nirma Lasari, yang memiliki 1 anak pegawai bank, berumur 27 tahun. Selanjutnya itu ada Gisa Agianita, memiliki 2 anak wirausaha, berumur 35 tahun. Next. Hasil dan pembahasan di sini itu bisa dilihat yang diwarnai kuning ini salah satu hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi di era digital dan yang berhubungan dengan keluarga. Di sini Indah itu menjawab perubahan media komunikasi di era digital ini telah membuat segalanya berubah, khususnya yang saya rasain dalam komunikasi keluarga. Proses komunikasinya, apalagi sekarang media udah ngegantiin ruang dan waktu kita untuk bertemu langsung gitu. Ada BBM, WA Group, Line, dan lain-lain. Malahan Indah merasa sendiri, juga kadang asik sendiri sama handphonenya sendiri. Nah, dari sini itu bisa kita lihat dengan hasil wawancara itu, informan itu bisa lebih luas untuk bercerita, informan itu lebih luas untuk mengatakan apa yang diingin katakan. Selanjutnya itu ini merupakan contoh dari hasil wawancara sebagaimana diungkapkan oleh Indah yang mengungkapkan bahwa perubahan pada media komunikasi di era digital ini telah membuat segalanya berubah, khususnya yang dirasakan dalam komunikasi keluarga, di mana biasanya dia berkumpul dan bertemu berkomunikasi secara langsung tatap muka, tetapi sekarang dengan kemajuan era digital, akhirnya mereka pun menggunakan sosial media seperti WA, grup, Line, atau Facebook untuk berkomunikasi. Nah, dari sini dapat kita lihat dengan wawancara itu, sang informan itu dapat bercerita lebih leluasa. Silakan selanjutnya, Anet. Ya, selanjutnya di penelitian ini itu wawancara dilakukan dengan pendekatan romantis karena dalam pendekatan romantis itu kan data itu berupa pengakuan dan mengandung kepercayaan dan empati. Nah, di sini itu informan itu kayak menceritakannya dengan penuh kepercayaan terhadap si pewawancara, seperti dia mengatakan apalagi sekarang tuh kayaknya media udah nggantiin ruang, terus dia ngerasa kadang asik sendiri. Terus yang satu lagi Gisa juga bilang ini di sini terlihat sekali bahwa itu pendekatan romantis karena dia menyatakan perasaannya. Jadi di dalam wawancara Gisa bilang, kadang saya sedih juga sekarang tuh tiap orang jadi punya kehidupan sendiri gitu, sibuk sama gadgetnya gitu. Nah, jadi dalam wawancara ini para informan itu beneran mengutarakan perasaannya dan data yang diambil jadi membantu si peneliti untuk meneliti tentang digital yang mempengaruhi dalam keluarga, seperti judulnya. Judulnya kan perubahan media komunikasi dalam pola komunikasi keluarga di era digital. Jadi wawancara-wawancara yang dilakukan ini membantu peneliti untuk
menjelaskan bahwa memang iya era digital ini mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Yes, segitu presentasi dari kami. Terima kasih.